Ini pertama kalinya aku melihat orang Indonesia di K-pop. Selain itu juga beredar foto asli dari YouTuber A. Akun itu mengatakan bahwa YouTuber ini sangatlah jahat. Dia paling menonjol loh di foto seluruh tubuh mereka. Inilah yang memunculkan spekulasi bahwa apakah mereka udah mengubah jumlah membernya. Tapi kalau dia orang Indonesia, kemungkinan besar dia seorang muslim deh. Halo semuanya, welcome back lagi ya to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. Guys, thank you so much bagi kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Nah, dalam video kali ini kita itu akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan informasi terbarunya nih, kalian itu bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga, oke? Dan guys, seperti inilah rangkuman berita untuk hari ini. Silahkan menyaksikan. Di berita pertama ada berita dari trainee SM yang diduga asal Indonesia yang membuat heboh netizen Korea. Banyak banget dari net Korea yang memuji trainee ini karena dia itu dianggap sangat menonjol. Sebelumnya, SM Entertainment telah mengumumkan nih rencananya untuk meluncurkan IP baru pada tahun 2023. Termasuk untuk mendebutkan 2 boy group dan juga girl group. Sejauh ini di tahun 2023, mereka sudah mendebutkan 1 boy group yaitu Riz. Sedangkan untuk NCT New Team akan segera didebutkan. Coming soon guys. Nah, dalam pengumuman itu, sang CEO SM Entertainment yang bernama Jang Chol-hyuk mengatakan bahwa grup baru pertama yang rencananya akan diluncurkan oleh mereka adalah subgrup NCT yang terbaru dan menjadi yang terakhir. Atau dapat kita simpulkan, ini akan menjadi unit NCT yang terakhir teman-teman. Karena kan sejauh ini NCT sudah punya beberapa unit dan mereka memang konsepnya tidak terbatas. Namun ini yang akan menjadi terakhir. Tapi faktanya cukup berbeda ya di lapangan karena yang duluan debut adalah Riz dan juga untuk NCT New Team itu lagi coming soon. Lebih lanjut, Jang Chol-hyuk mengatakan seperti ini teman-teman. Untuk mencapai tujuan ini, kami berencana untuk meningkatkan proporsi anggota Jepang di NCT. Melalui kolaborasi dengan perusahaan media Jepang, kami akan berbagi proses seleksi SM atas trainee yang belum terungkap dan perjalanan debut para anggota. Dan di akhir video barulah Jang Chol-hyuk mengungkapkan rencana SM Entertainment untuk mendebutkan new girl group pada kuartal keempat tahun 2023. Trainee yang diperkenalkan pada Showcase Maret 2023 akan menjadi bagian dari grup baru ini. Begitulah bagaimana ungkap dari Jang Chol-hyuk. Dan jikalau kita berbicara tentang new girl group SM Entertainment, seperti yang sudah kita singgung tadi, para member girl group baru SM itu dipilih melalui evaluasi showcase yang diadakan pada tanggal 15 Maret 2023. Menurut mereka yang menghadiri showcase eksklusif tersebut, ada total 21 trainee wanita yang diperkenalkan dan memamerkan kemampuan mereka dalam kesempatan itu. Namun, dari 21 trainee, hanya 8 trainee yang mampu menampilkan yang terbaik yang akan bergabung dengan line up final. Ya, kemungkinan untuk membernya itu akan berjumlah 8 orang member sih teman-teman. Dan sampai sekarang member girl group baru SM Entertainment belum diresmikan. Dan menurut sumber yang lain, member yang tersisa nanti akan mempersiapkan set debut girl group lain yang akan diluncurkan di tahun-tahun berikutnya. Meskipun membernya juga belum diketahui, namun ada banyak yang disebut-sebut sebagai calon member berdasarkan informasi dari orang dalam. Salah satu trainee yang disebut-sebut adalah Helen yang hampir debut di aespa. Trainee yang memiliki kewarganegaraan Korea Australia ini memasuki SM pada tahun 2019 dan awalnya Helen dilaporkan akan bergabung dengan debut aespa pada tahun 2020. Namun sayang dia tidak berhasil di babak final dan rumor mengklaim dia meninggalkan agensi setelah itu. Dan kemudian orang dalam mengatakan nih bahwa Helen masih kok di SM Entertainment dan kemungkinan besar akan bergabung dengan SM New Girl Group. Trainee lain yang mendapatkan perhatian adalah Na-eun, yang mana sebelumnya nama dia itu dikonfirmasi akan berlatih di bawah SM Entertainment untuk debut dalam girl group barunya SM. Sebelum menjadi trainee SM, dia memang sudah cukup populer teman-teman sebagai seorang dancer yang dikenal dengan cover dance-nya yang mengesankan di YouTube. Dengan ketenarannya itu, ia bahkan tampil bersama artis papan atas di Melon Music Award. Selain orang Korea, rumor mengatakan bahwa SM New Girl Group juga akan terdiri dari member internasional. Kabar yang beredar mengatakan bahwa ada 2 trainee dari Vietnam yang bernama Lan dan juga Ian. Kemudian ada juga 2 trainee dari Indonesia yang namanya adalah Carmen dan juga Ida. Serta ada 2 trainee dari Thailand yang salah satunya bernama Serlisa. Namun teman-teman, sumber lain membeberkan bahwa dari ke-21 trainee yang ada, itu tidak ada yang namanya Ida. Dan seperti yang sudah kita mention tadi, kan ada yang namanya Ida dan juga Carmen. Nah, kalau kita berbicara tentang Carmen, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari kpopchart.net, rumor mengatakan bahwa nama asli Carmen adalah Carmenita, yang disebutkan lahir pada tahun 2005 dan berasal dari Bali, yang disebutkan bergabung dengan SM pada pertengahan tahun 2022. Dan untuk Carmen dipercaya kuat merupakan trainee yang berasal dari Indonesia. Dan sebenarnya bukan hanya netizen Indonesia saja yang percaya tentang hal itu, tapi netizen Korea seperti yang aku baca-baca juga banyak kok yang percaya tentang Carmen yang katanya berasal dari Indonesia.
Dan teman-teman, yang terbaru nih pada tanggal 11 Oktober 2023 kemarin, ada netizen di komunitas Instis membuat sebuah postingan, judulnya kayak gini, trainee wanita SM dipercaya Nasional Indonesia. Wah, sorry banget ya, untuk translate-nya memang agak kacau. Tapi intinya dari postingan ini adalah si OP itu membahas tentang trainee SM yang dipercaya memiliki kewarganegaraan Indonesia. Si OP kemudian mengatakan, ini pertama kalinya aku melihat orang Indonesia di K-pop. Mungkin kayak gini teman-teman, mungkin ini adalah pertama kalinya dia itu kayak terpikat sama orang Indonesia di industri musik K-pop. Karena sebelumnya itu kan ada juga beberapa idol K-pop ya dari Indonesia. Kita sebut saja kayak Lodi pertama, kemudian ada juga Dita Karang kedua, terus barulah setelah itu ada Zayan, terus ada juga Via. Tapi maybe dengan rumor yang mengatakan bahwa ada trainee SM yang asalnya dari Indonesia, inilah yang juga membuatnya kayak tertarik gitu teman-teman. I guess so. Dan seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen di komunitas online Instis. Yang pertama ada yang komen, wow, meskipun pakai masker, dia itu sangat cantik loh. Hul, aku paling penasaran dengan orang ini. Jadi dia orang Indonesia ya? Wow, lihat deh proporsinya. Dia sudah terlihat cantik, dia memberikan kesan as nasty. Dia paling menonjol loh di foto seluruh tubuh mereka. Dia terlihat cantik hanya dengan berjalan-jalan. Wow, bener sih. Karisma dan juga auranya itu benar-benar menonjol. Wow, meskipun dia pakai masker, dia tetap cantik loh. Dia juga mengeluarkan aura Yuna. Wow, dia mempunyai struktur tulang seperti selebriti. Dia berbeda. Dia paling menonjol di seluruh pengambilan gambar. Dia cantik bahkan saat aku dekat dengannya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah reaksi dari netizen Korea ketika melihat ada trainee yang katanya dari Indonesia ini. Banyak banget dari netcore yang terpukau dengan bagaimana proporsi tubuhnya dan juga visualnya. Yang mana meskipun pakai masker nih, dia itu tetap terlihat cantik. Dan selain itu netizen Korea juga mempertanyakan tentang apakah dia orang muslim atau tidak. Karena Indonesia kan mayoritasnya adalah orang muslim ya, atau orang beragama Islam. Dan ternyata banyak loh orang Korea yang tahu tentang batasan-batasan orang muslim. Misalnya dalam berpakaian dan juga memakai hijab untuk wanita. Lebih lanjut seperti inilah komentar-komentar dari netcore. Tapi kalau dia orang Indonesia, kemungkinan besar dia seorang muslim deh. Kalaupun beragama Islam tidak wajib berhijab ya. Pertama-tama, ini adalah pilihan pribadi, tapi ada sebagian orang yang mengkritik, bertanya mengapa mereka tidak menggunakannya, dan tidak ada jaminan bahwa mereka adalah muslim. Jika Anda adalah seorang muslim, jadi seorang idol atau pekerjaan seperti itu akan menjadi sedikit terbatas, entahlah. Oke, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netcore. Yang mana kalau aku perhatikan komentarnya juga sopan, dan banyak juga yang sama seperti netizen-netizen Indonesia yang lain. Dan Yorobun, kalau kalian sendiri gimana opininya? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Dan lanjut kita akan masuk ke berita kedua. Kita akan membahas tentang mendiang Pyo Yerim, yang mana ternyata mendiang itu dihadapkan pada 4 tuntutan hukum sebelum dinyatakan meninggal dunia. YouTuber Pyo Yerim yang diketahui berusia 27 tahun diberitakan meninggal dunia. Dan fakta baru terungkap bahwa dia menghadapi penyelidikan polisi setelah menerima banyak pengaduan terkait pencemaran nama baik dan masalah lainnya sebelum mengambil pilihan tersebut. Menurut Badan Kepolisian Busan pada tanggal 11 yang lalu, Pyo Yerim digugat oleh YouTuber, kita sebut saja YouTuber A. Si YouTuber A ini nuntut dia atas tuduhan pencemaran nama baik dan juga penghinaan pada bulan September tahun ini dan sedang menghadapi penyelidikan polisi. Kenapa dia dapat dituntut? Mungkin itu dikarenakan bagaimana dia mengungkapkan apa yang pernah terjadi dengannya di masa lampau. Yang mana dia itu menjadi korban bully selama 12 tahun teman-teman, dari SD, SMP sampai SMA. Dan dia juga sempat mengajukan petisi loh teman-teman pada bulan April yang lalu. Dia itu meminta penghapusan ketentuan yang memihak pelaku kekerasan di sekolah, seperti Undang-Undang Pembatasan Kekerasan di Sekolah dan Undang-Undang tentang Pencemaran Nama Baik. Dan teman-teman, seperti yang aku dapatkan dari artikel Korea, ternyata untuk YouTuber A ini adalah CEO saluran YouTube The Man Who Express Anything. Singkat cerita, setelah Pyo mengungkapkan bahwa dirinya pernah menjadi salah satu korban selama 12 tahun semasa bersekolah, dia itu mengenal si A ini melalui perkenalan dari sebuah organisasi. Namun diketahui mereka itu semacam mempunyai perbedaan pendapat. Sehubungan dengan hal itu, Pyo menerima 4 pengaduan dari si A dan sekitar ada 7 pengaduan yang disampaikan oleh Pyo Yerim ke polisi terhadap si A ini. Seorang pejabat polisi mengatakan pengaduan terhadap Pyo diterima bulan lalu dan penyelidikan belum dimulai. Penyelidikan terhadap A ditangani oleh kantor polisi yang memiliki yurisdiksi atas alamatnya di Seoul. Dalam kasus Busan, tampaknya kasus itu akan berakhir tanpa hak untuk dituntut karena terdakwa telah meninggal dunia. Sebelumnya di channel YouTube Mendiang, sebuah video berjudul "Aku Ingin Berhenti Merasa Nyaman Dengan Ini" telah diposting bersama dengan thumbnail yang berjudul Will. Dalam sebuah video yang diposting di YouTube pada tanggal 10, dia mengklaim bahwa YouTuber A mengecamnya dan juga membuat beberapa serangan pribadi tanpa nama dan apa yang disebut tuduhan palsu. Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan,
Lebih jauh lagi, mereka bertindak terlalu jauh dan mengklaim bahwa kekerasan di sekolahku adalah sebuah kebohongan. Saya katakan saya memukul ekor terdakwa dan menyebutnya ular bunga. Saya tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk menahan dan mengatasi rasa sak. Tidak ada lagi yang tersisa untuk terus hidup. Begitulah kata dari Pyo Yerim. Dan pada akhirnya si A ini mengeluarkan pernyataan pada tanggal 10 dan juga tanggal 11 seiring dengan meningkatnya kritik publik terhadapnya usai meninggalnya Pyo Yerim. A berkata kayak gini teman-teman, saya berharap Pyo beristirahat dengan damai. Tetapi ia menambahkan bahwa untuk klaim penguntitan adalah salah dan semua detail pesan teks dan lain-lain dapat diungkapkan. Ia juga mengatakan seperti ini, tampaknya Pyo merasa terancam oleh pertarungan hukum dan mengambil pilihan ekstrim. Kami menderita kerugian karena tuntutan pidana dan kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kami akan terus mengungkap fakta palsu dan mengambil tindakan tegas terhadap komentar yang memfitnah, panggilan iseng, dan komentar yang menghina. Anda mungkin merugikan seseorang dengan fakta palsu yang keterlaluan. Meninggalnya Pyo Yerim membuat netizen menjadi berduka dan ikut merasa geram dengan para pelaku dan si YouTuber yang diduga menuntut Pyo Yerim. Dasar inilah yang akhirnya membuat akun sosial media dengan username Chokbob Nights bergerak. FYI, akun ini juga diketahui sempat membeberkan informasi pribadi orang tua yang menyebabkan kematian guru dikarenakan keluhan jahat. Itu juga sampai kita bahas ya teman-teman dalam video yang ini. Singkat cerita, di tanggal 11 yang lalu, untuk akun Chokbob Night itu menyampaikan belasungkawa dengan mengatakan, Pyo Yerim, korban kekerasan di sekolah, mengakhiri hidupnya sendiri. Hati saya sangat berat. Saya berdoa agar mendiang dapat beristirahat dengan tenang. Akun itu lebih lanjut mengatakan, tidak ada hukuman yang pantas bagi para pelaku. Dan bahkan para pelaku tidak menunjukkan penyesalan. Korban kehilangan nyawanya yang berharga karena betapa besarnya rasa sakit yang harus ia derita. Dan pada saat yang sama, ia juga mengungkapkan nama asli mereka yang diidentifikasi sebagai pelaku dan foto-foto yang terungkap di masa lalu. Dia menekankan, kami akan mengejar mereka sampai akhir. Atas nama Pyo Yerim, kami akan mengirim para pelaku ke neraka tanpa ampun. Selain itu juga beredar foto asli dari YouTuber A. Akun itu mengatakan bahwa YouTuber ini sangatlah jahat. Dan laporan pun berdatangan. Kami akan memverifikasi sepenuhnya dan mengungkapkan detailnya. Dan kalau udah Chokbob Night ini bergerak, wow, jangan harap yang para pelaku ini sama si YouTuber ini akan hidup dengan tenang ya. Karena teman-teman berdasarkan kasus sebelumnya, kayak kasus yang guru itu, nah untuk orang tua ini yang pernah berbuat buruk kepada si guru, itu juga mendapatkan sanksi sosial yang berat banget loh dari netizen. Bahkan tempat usaha mereka juga diginiin. Aduh, pokoknya serem sih teman-teman. Jadi untuk para pelaku, karena sekarang udah di spill gitu ya kan wajahnya sama Chokbob Night, kayaknya nggak bisa hidup dengan tenang lagi sih. Intinya adalah kita doakan semoga Pyo Yerim mendapatkan keadilan atas apa yang pernah dia alami. Dan aku juga mendoakan semoga Pyo Yerim dapat beristirahat dengan tenang. Amin. Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang debut dari Baby Monster. Dan apakah Hyun juga akan ikut debut dalam Baby Monster? YG Entertainment sebelumnya itu mengumumkan bahwa Baby Monster, girl band terbaru mereka akan debut pada bulan September. Namun teman-teman, sekarang bulan berapa? Bulan Oktober. Dan apakah kalian sudah melihat Baby Monster udah debut? Belum teman-teman, belum debut. Dan mereka katanya akan segera debut bulan depan, bulan November. Yeay, finally ya. Lantas apa sih alasannya kenapa untuk Baby Monster kagak jadi debut nih di bulan September? Apakah ada alasan tersembunyi? Nah teman-teman, ternyata dalam sebuah pernyataan YG Entertainment menyebutkan bahwa mundurnya tanggal debut Baby Monster dikarenakan masalah pemilihan lagu debut. Menurut pihak manajemen, mereka tidak ingin gegabah dalam memutuskan track debut grup bungsunya itu. Lebih lanjut, YG Entertainment mengatakan kayak gini, kami benar-benar teliti dalam pemilihan lagu debut Baby Monster dengan harapan bisa menyajikan hasil yang terbaik. Kami dengan rendah hati meminta pengertian sehubungan dengan sedikit penundaan dari rencana awal debut mereka di September karena proses ini. Demi menambah antisipasi penggemar, YG Entertainment mengunggah poster dengan bertuliskan Coming Soon ke platform X resmi Baby Monster. Tak ada wajah para member, namun hanya tulisan nama grup dan keterangan bahwa debut grup itu akan segera datang. Menurut agensi nih, para anggotanya telah mulai berlatih koreografi lagu utama dan akan mulai syuting video musiknya pada akhir bulan ini. Tapi teman-teman, sayangnya pernyataan resmi yang dirilis oleh YG Entertainment tidak merinci berapa jumlah anggota yang rencananya akan mereka tampilkan. Untuk Baby Monster memang memutuskan untuk debut sebagai grup beranggotakan 7 orang. Dan hal itu juga sudah diumumkan kok dalam episode ke-8 untuk kelas Evolution yang dirilis pada bulan Maret tahun ini di YouTube-nya Baby Monster. Namun belum lama ini kan kita juga dapetin rumor bahwa Hyun katanya nggak jadi debut sama Baby Monster karena ada ini, karena ada itu.
Dan selain itu penggemar juga di sini melihat untuk logonya, kalau kalian perhatikan logonya berubah ya. Yang pada awalnya kan untuk huruf T itu disimbolkan dengan angka 7. Ini juga menyeratkan bahwa untuk member Baby Monster itu memang 7. Namun sekarang kita lihat untuk huruf T-nya sekarang udah normal, tapi untuk yang huruf O-nya aja gitu yang agak berbeda tulisannya. Inilah yang memunculkan spekulasi bahwa apakah mereka udah mengubah jumlah membernya atau bagaimana nih. Mengenai hal ini, YJ Entertainment secara singkat menjelaskan kepada tim JTBC News bahwa Ahyeon juga sedang mempersiapkan debutnya. Namun teman-teman, tanggapan ini dikatakan hanya menambah kebingungan saja. Kenapa? Karena selain asumsi bahwa Ahyeon akan debut sebagai anggota Baby Monster, ada juga kemungkinan dia bergabung dengan girl group lain atau proyek baru Jepang yang disebutkan oleh produser eksekutif Yang Young-suk saat penampilannya di Last Evolution. Lantas bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku maybe ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan ada misinformasi. Aku mohon koreksi dan juga minta maaf sekali lagi. Kita jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat. See you next time ya kawan-kawan, dan juga selama beraktivitas bagi kalian semua. Goodbye.